Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon maaf Pak, izinkan kami rakyat Indonesia menyampaikan kritik kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Beberapa hari lalu mantan wapres kita Yusuf Kala, biasa disapa dipanggil akrab JK, itu bikin statement yang menarik sekali ya. Jadi saya bacakan saja. Ini dari Detik ya. JK.2, bagaimana caranya kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Nah, ini pertanyaan sebetulnya, ya kan? Seperti kita tahu, beberapa hari sebelumnya, Jokowi dalam peluncuran buku tahunan Ombudsman RI, ORI, itu minta supaya rakyat, masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kemudian kali bersambut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan mengatakan pemerintah perlu kritik lebih keras. Gagah sekali. Yang tidak tanggung-tanggung kemudian tidak tunggu berhari-hari ya. Beberapa jam kemudian netizen sudah ramai sekali heboh dengan komentar-komentarnya atas permintaan Jokowi minta supaya dikritik. Lawang faktanya, ya kan gitu kan? Faktanya yang bunyi, yang kritis, yang memberikan masukan saran langsung diciduk oleh penegak hukum yang namanya polisi dengan dalih Undang-Undang ITE. Ada dalih penyebaran kebencian, ada dalih menyebar hoax dan sebagainya. Ya, Swiss ya, ujaran kebencian. Nah, Jokowi JK ini apa namanya? Jadi bertanya, JK, bagaimana caranya kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Sedap gak? Sedap kan? Sebagian orang mengatakan lagi bahwa ketika JK melontarkan pertanyaan itu pun sebetulnya kritik kepada pemerintah. Sebetulnya, jadi memang orang bilang ini Jokowi lagi ngelindur atau lagi basa-basi. Aduh, ya. Bahkan kemudian beberapa hari kemudian, udah nggak usah sebut deh, itu ngeri juga. Saya termasuk yang berpotensi untuk disebut yang enggak oleh Undang-Undang ITE. Nah, dari pemerintah ada juru bicara istana, Fajrul Rahman, itu menjawab pertanyaan JK dengan judul di Tempo, ya, JK tanya cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Jubir Jokowi baca Undang-Undang ITE. Wah, Fajrul Rahman, mantan aktivis yang gagah perkasa pada masanya dulu, maksud saya ya. Saya nggak tahu apakah ini masuk dalam kategori fatwanya Mahfud MD yang sangat terkenal itu, bahwa di Indonesia malaikat masuk dalam sistem pun akan berubah menjadi iblis. Wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi Fajrul Rahman memang mengatakan bahwa kalau mau aman kritik, baca Undang-Undang ITE. Waduh, gila banget, kita kan ke era dia ya. Masyarakat perlu mempelajari secara seksama Undang-Undang 1945 pasal 28J. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis, kata Fajrul dalam keterangannya Sabtu 13 Februari. Keren. Lalu dia juga ngasih tahu beberapa pasal. Baca dan simak. Perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45 ayat 1 tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar sara. Wah, ini pasal yang pasal karet, saudara, karet, bisa ditarik ulur sesuai dengan kepentingan sang pemilik kekuasaan.
Kalau ingin menyampaikan kritik dengan unjuk rasa, Fajar menambahkan, baca dan simak Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum. Aduh. Jadi di sini juga disebutkan dia tentang ujaran kebencian, tentang menyebarkan kebohongan, berita bohong dan sebagainya. Jadi saya mungkin bisa bantu Pak JK ya jawab pertanyaan gimana caranya kritik pada pemerintah, pada presiden khususnya, tapi tidak dipanggil polisi, tapi tidak ditangkap polisi. Mungkin gini. Ya, ini kritik nih. Yang terhormat Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon maaf Pak, izinkan kami rakyat Indonesia menyampaikan kritik kepada Bapak. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan juga Pak bahwa kami sebagai rakyat Indonesia sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden karena selama 6 tahun Bapak Presiden kami rakyat Indonesia sudah mencapai tahap kemakmuran yang sangat diidam-idamkan. Kami mendapat keadilan hukum. Hukum ditegakkan secara adil, tidak tumpul ke bawah, tidak maksudnya tidak tajam ke bawah, tidak tebang pilih. Terima kasih Pak. Dalam masa 6 tahun kepemimpinan Bapak, kami juga bisa menikmati kesehatan dengan sangat profesional dan beradab. Kami juga gembira karena harga-harga sangat terjangkau. Lapangan kerja kami bisa isi, bahkan kami bisa memilih Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas kerja keras Bapak dan tim untuk memajukan negeri ini. Pak Presiden yang kami hormati, namun demikian Pak Presiden mohon maaf kami menyampaikan kritik. Mohon kalau bisa Mbok Yao disusun sebuah undang-undang ketentuan presiden atau apapun namanya yang memberikan tunjangan kepada warga yang belum punya pekerjaan, kepada rakyat Indonesia yang belum punya pekerjaan, supaya mereka juga bisa lebih tenang. Mungkin akan bisa berkontribusi lebih besar pada Republik Indonesia. Nggak usah besar-besar, misalnya untuk pengangguran dikasih tunjangan 1 bulan 5 juta. Kalau sudah berkeluarga dengan 1 istri 2 anak, tambah masing-masing 500.000, jadi dapat 7 juta. Misalnya begitu Pak. Ini kritik loh Pak, tapi saran juga. Mohon Pak Presiden yang sangat kami banggakan, yang sangat kami hormati, bisa memenuhi kritik kami. Terima kasih Bapak. Saudara, begitu barangkali ya kritik yang harus kita sampaikan supaya kita tidak dipanggil polisi, supaya kita tidak ditangkap polisi karena tidak melanggar undang-undang ITE. Bagaimana saudara? Ada komentar? Ada respon gimana? Kritik saya tadi bagus nggak? Aman nggak? Tapi kayaknya nggak juga deh. Bayangkan kalau saya mengkritik presiden dengan kalimat-kalimat semacam itu, entah lewat YouTube seperti ini, entah saya tweet atau saya upload di YouTube, di Facebook saya, di Instagram saya dan sebagainya, kayaknya malah kena deh. Pasti saya bisa langsung ditangkap polisi karena melanggar undang-undang ITE, terutama pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong. Nggak ada ujaran kebencian, nggak ada. Yang ada tadi sangat menghormati, berterima kasih, membanggakan presiden, tapi saya bisa ditangkap dengan pasal-pasal penyebaran berita bohong. Kenapa? Lawang saya katakan bahwa 6 tahun di bawah pemerintahan presiden kami raya sangat bahagia, hidup kami makmur. Yang makmur siapa? Ya kan? Saya katakan bahwa hukum telah adil, transparan, tidak tajam ke bawah, tidak tebang pilih. Kan itu kan berita bohong. Saya bilang dulu, kamu menyebarkan berita bohong, gitu kan? Apalagi kalau saya tambahkan lagi bahwa kita sudah bisa mencicil utang luar negeri yang ya sebetulnya nggak besar-besar amat sih Pak Presiden, cuma 6.000 triliun, tapi nggak apa-apa lah, kita bersedia kok dipotong anggaran subsidi, anggaran sosial kita untuk bayar utang. Rela kok kita. Ini, kalau saya tambah gitu, saya tambah lagi buat bohong lagi. Jadi please deh, gampang banget. Kalau presiden ingin tidak disebut hanya sekedar retorika, apalagi hipokrit dalam demokrasi ini, tidak sesuai sehingga UGM, aliansi mahasiswa UGM memberi gelar sebagai juara inkonsistensi, gampang. Mas Jokowi bisa langsung perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan menggunakan undang-undang ITE untuk menangkapi orang-orang yang kritis.
untuk menanggapi orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan, untuk menanggapi orang-orang yang menyampaikan kritik dan saran-saran. Pak, Mas Jenderal, Mas Kapolri, itu jangan ditangkap. Kenapa Pak Presiden? Itu sedang melaksanakan perintah saya, permintaan saya, supaya rakyat mengkritik pemerintah, mengkritik saya. Jangan ditangkap. Itu aja. Itu, Mas Jokowi, gampang. Jangan berdalih, wah saya sebagai presiden tidak bisa intervensi hukum. Masa iya? Kalau bilang begitu disebut mengintervensi hukum? Kan enggak. Mas, Undang-Undang ITE itu lahir sebelum sampai berkuasa loh. Sejak zaman SBY loh, jangan lupa. Dan ketika SBY berkuasa, undang-undang itu tidak digunakan untuk membungkam para aktivis, para ustadz, ulama yang berseberangan dengan kekuasaan. Saya ingat waktu itu, tahunnya lupa, tapi peristiwa saya ingat. Kami menggelar demonstrasi unjuk rasa depan patung kuda, tepatnya di bundaran Air Mancur Tamrin itu. Kami bawa seekor kerbau besar hitam, dan di tubuh kerbau itu terus SBY. SBY semua orang tahu itulah Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi tidak ada satu pun makhluk, apalagi manusia, yang ditangkap karena aksi demonstrasi bawa kerbau seperti itu. Belum lagi di medsos, di demo, aduh luar biasa. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, kelebihannya, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam soal-soal itu sampai bisa belajar dari SBY, menghargai perbedaan pendapat, menjadikan aksi kritik demonstrasi sebagai masukan, bukan cuma retorika kritiklah saya, ya. Jadi Pak JK tadi ada contoh dari saya, ya. Kalau mau kritik kayak tadi, cuman ya tidak masuk ujaran kebencian, tapi nanti akan diringkus, diciduk dengan pasal-pasal penyebaran berita bohong. Bercanda aja. Oke, dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.